welcome to ECC Online Service. Apa kabar? Kami harap kalian selalu dalam keadaan yang terbaik dan selalu excited untuk ibadah, terutama ibadah hari ini ya. Nah, sebelum ibadahnya mulai, kami mau merimain kalian untuk ajakin lagi teman-teman homeschool kalian ataupun teman-teman kalian yang belum pernah ikutan online service sebelumnya untuk segera join link ibadahnya ya. Kita sebentar lagi mau mulai. Dan sebelumnya, kita mau baca sama-sama ayat dari Mazmur 9 ayat 9 versi ERV. Aku bacain ya. Many people are suffering, crushed by the weight of their troubles. But the Lord is a refuge for them, a safe place they can run to. Bridge apapun yang sedang kita hadapi hari ini, perasaan apapun yang sedang kita punya hari ini, please make sure kita datang ke Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita berlari. Karena dari ayat tadi kita bisa belajar bahwa Tuhan satu-satunya tempat kita bisa merasa aman, bisa dikuatkan lagi dan dimampukan lagi untuk menghadapi ini semua. So Bridge, we encourage you to give your best and surrender it all to God and let God be God. Amin. Amin. Let's pray. Bapak mengucap syukur Tuhan untuk waktu yang luar biasa ini. Sebentar kami akan memulai ibadah yang luar biasa ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Enjoy the service.
janji-Mu nyata buat setiap kami. Engkau Tuhan yang memegang setiap janji-Mu. Bahkan Engkau Bapa yang setia terhadap setiap perkataan-Mu bagi kami. Hari ini kami mau datang sekali lagi memanggil Engkau Bapa kami, Bapa kami. Dan hari ini kita akan menyembah Tuhan dengan satu lagu baru. Percaya lagu ini akan membawa kita mengenal siapa Bapa kita sekali lagi dan siapa kita sebagai anak-anaknya. And the song goes like this. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Oh, sebab kasih-Mu kekal, kasih-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kasih Bapa kekal untuk selama-lamanya. Oh, Kau ampuni semua dosaku. Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, ku bersyukur. Kau Allahku, ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Katakan Kau ampuni. Kau ampuni semua dosaku. Kau layakkanku, Kau layakkanku lebih dari yang ku tahu. Kau menunggu, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, Kau Allahku, Kau Allahku. Ku panggil Kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah Kau tinggalkan. Ku panggil Kau Bapa, ku panggil Kau Bapa,
selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Tak sedetik pun kau tinggalkan, sebab kau Bapa yang baik, tanganmu selalu terbuka. Kapanpun ku datang padamu, Bapa, Bapa. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Ku panggil kau Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Mari sekali lagi memanggil Bapa kita. Ku panggil kau Bapa, Bapa, ku milik-Mu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Come on, with all your heart we sing. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagiku. Come on, sing it again. Kemana ku berlari, kemana ku sembunyi kasih-Mu, temukanku, kau cukup bagi. One last time we sing. Kemana, oh, kemana, oh, kau cukup bagiku.
selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Mari sekali katakan, ku panggil kau Bapa, ku milikmu selamanya. Walau ku tak sempurna, tak pernah kau tinggalkan. Engkau bersama kami, Engkau Bapa yang selalu ada buat kami. Kasih-Mu setia. You are too faithful to leave us. Kau terlalu setia untuk meninggalkan kami. Hari ini kami mau berlari sekali lagi kepada Bapa. Kami mau berlari sekali lagi, mempercayakan hidup kami sekali lagi kepada sumber, kepada Engkau Bapa. Biar sekali lagi ada pertemuan ilahi antara setiap anak-anak Tuhan dengan Bapanya. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Wow, what a great praise and worship. Yuk kita ucapin thank you buat semua tim yang sudah melayani. Kita ketik sama-sama say thank you volunteer. Yay! Oh ya, aku juga mau menyambut buat teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita. Kalian bukan orang asing, so welcome home. Kalian adalah bagian dari keluarga kami. Kita mau kenal kalian lebih lagi. So nanti jangan lupa untuk masuk ke icc.church.online dan klik Newcomers Launch, oke? Next, aku ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kita ada home cell movement di hari Selasa tanggal 6 Juli jam 7 malam untuk semua zone pastor, zone leader, dan seluruh leader GIS Family. Take note ya. Yang kedua, kita ada Brave Woman di hari Sabtu 10 Juli jam 10 pagi. Pendaftarannya ada di icc.church.online. Nah, aku mau mengundang buat semua wanita di ICC untuk join acara ini. Oke, sekarang kita mau memberikan persembahan. Sebelumnya aku mau share dulu nih. Kita buka ayatnya di Efesus 5 ayat 2. And walk in the way of love just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant and offering and sacrifice to God. Nah, aku tertarik banget sama dua kata ini, sacrifice dan offering. Jadi pas aku lagi nyari ayat soal memberi, banyak banget ayat yang di dalam satu kalimatnya ada dua kata ini, sacrifice dan offering. Contoh, di Ulangan 12 ayat 6. And there you shall bring your burnt offering and your sacrifice. Terus ada lagi di Amos 5 ayat 25. Did you bring to me sacrifice and offering during the 40 years in the wilderness, O house of Israel? Nah, ternyata aku di-remind lagi soal offering dan sacrifice itu ternyata dua hal yang berdampingan. Saat kita memberi, pasti akan ada sacrifice. Jadi aku percaya kalau love is sacrifice. Kenapa Ci offeringnya kok diganti sama love? Soalnya aku percaya banget bahwa bukti paling sederhana dari kita mengasihi seseorang adalah memberi. Bener gak? Pasti kalian juga mengasihi banyak orang, keluarga, teman. Nah, pas ulang tahun, pasti kalian mau memberikan sesuatu karena itu adalah bukti dari kalian mengasihi mereka. Bahkan sebenarnya gak cuma ulang tahun ya gak sih? Pasti hari-hari biasa juga kalian seneng kok ngasih. Nah, itu juga sama kayak Tuhan yang udah ngasih contoh paling nyata soal mengasihi dan memberi. Tuhan itu sayang banget sama kita, makanya dia rela ngasih hidupnya buat kita. That's why salah satu cara paling sederhana untuk menunjukkan kita mengasihi Tuhan adalah dengan memberikan persembahan. Tapi pernah nggak kalian pas mau ngasih persembahan terus dapat godaan? Misalnya, aduh uangnya bisa dipakai buat jajan, atau buat beli skin, atau buat beli sepatu. It's okay, itu juga terjadi sama aku. Bahkan itu juga terjadi sama Tuhan sendiri. Ingat gak, Tuhan pernah digoda sama iblis waktu di padang gurun. Tapi Tuhan menang atas godaan itu. Jadi godaan iblis itu pasti akan ada. Tapi yang paling penting gimana cara kita memenangkannya. Ayat tadi bilang, and walk in the way of love just as Christ. Kalian harus ingat ketika kalian memberikan persembahan, there will be a sacrifice. Sama kayak Tuhan waktu memberikan persembahan untuk Allah, dia harus mengorbankan hidupnya. Ketika kita mau memberikan buat Tuhan, pasti akan ada ego yang harus kita korbankan. Jadi kan harus ingat ya, ketika kita memberi, pasti akan ada sesuatu yang dikorbankan. Oke?
Kalian siap memberi? Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, mengucap syukur buat hari ini, mengucap syukur untuk setiap berkat yang udah Tuhan kasih sama kita. Sekarang kita mau memberi biar Tuhan memberkati setiap kami lewat apa yang kami beri. Thank you Tuhan, yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi. Nah, nama rekening, persembahan, dan persepuluhannya udah ada di layar kalian. Jadi buat kalian yang mau transfer boleh ya. Terus ada juga QR Code buat kalian yang mau memberi lewat OVO, GoPay, atau Dana. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa dari pribadi yang luar biasa. So, please welcome Karangga. Di tengah situasi ekonomi saat ini, persaingan dunia, kerja, dan bisnis merupakan salah satu tantangan terbesar yang harus kita hadapi. Dunia hari ini mencari pribadi-pribadi yang berkualitas, bukan hanya secara skill dan pengetahuan, tapi juga secara karakter dan kreativitas serta memiliki network yang luas. Hal inilah yang mendorong lahirnya ECC Kingmaker, sebuah wadah di gereja ECC di mana para penggiat marketplace dapat saling mengenal, diperlengkapi, bahkan berkolaborasi. Misi dari ECC Kingmaker adalah to equip the marketplace people with kingdom values, character, skill, dan network. Kami ingin memperlengkapi setiap peserta dengan nilai-nilai dan karakter kerajaan surga, serta juga keterampilan dan relasi yang dibutuhkan agar mereka dapat maksimal di tengah usaha dan pekerjaan masing-masing. ECC Kingmaker diperuntukkan khususnya bagi generasi muda yang baru akan terjun ke dunia marketplace, baik sebagai entrepreneur maupun eksekutif. Namun tidak tertutup juga bagi saudara yang sudah berkecimpung di marketplace tetapi masih ingin ikut belajar dan berkolaborasi bersama. Setiap kelas yang ada di dalam kurikulum ECC Kingmaker akan menghadirkan pengajar-pengajar yang telah teruji dan berpengalaman. Selain itu, kami juga akan mempersiapkan mentor yang akan mendampingi serta membimbing para peserta dalam memulai usahanya. Visi kami adalah to become a kingmaker in a marketplace that will influence the nation. Kami berdoa agar melalui program ini akan lahir orang-orang hebat yang akan bersinar di marketplace dan membawa pengaruh bagi kemajuan bangsa kita, Indonesia. Pastikan saudara memperoleh informasi lebih lanjut di ecc.church.online. Tuhan memberkati dan sampai jumpa di ECC Kingmaker. Hai Bridge Teens, how are you? Are you excited? Buat hari ini kita bisa belajar bareng lagi soal kebenaran firman Tuhan. Hopefully jawabannya yes, yes, dan yes ya. So, perhatiin gak sih Kings, kita today ada di tempat yang baru ya, supaya feel fresh aja dengan situasi yang online ini ya. So, please give your best attention and take a note juga. So, today kita masih bahas soal temptation atau pencobaan, dimana beberapa waktu yang lalu Pastor Winston juga share hal yang serupa. So today aku mau nerusin apa yang kemarin Pastor Winston bagiin ke kita semua. So sharing hari ini judulnya adalah Jesus help you when you got tempted. Katakan amin. Alright. So guys, ada satu video yang menarik banget yang aku cek di YouTube. Hopefully nanti kalian bisa cek juga. Coba keywordnya do not look in the hole. Ya, bahasa Indonesianya jangan lihat ke dalam lubang. Jadi ini kayak prank gitulah. Jadi intinya ada satu bus gitu, di mana ada kotak di pinggir jalan dan ada lubangnya. Nah udah jelas di situ ada tulisan jangan lihat. Tapi lucunya guys, banyak orang yang jalan melewati si bus itu, si kotak itu tetap kepo nih dan ngedeketin si lubangnya dan ngelihat ke dalam situ. Ada apa sih sebenarnya? So, apa yang terjadi? Ternyata pas kepala orang yang masuk ke lubang itu ngelihat ya, dilempar pai dari dalam lubang. Gitu ya. Jadi terus lucunya respon orang-orangnya ada yang marah lah, ada yang kesel, terus mukulin juga si kotak itu, bahkan mau coba masuk ke dalam gitu ya lewat si lubang, tapi malah dilempar lagi sih di mukanya sama pai. Jadi kayak
ya kocak lah ya. Coba nanti kalian coba cek dan tapi pertanyaannya nih guys buat kita, yang menurut kalian yang salah tuh siapa? Kan di situ udah jelas ya, tertulis jangan lihat. Kalau ada foto di sini ada tulisan namanya now all he, itu bahasa Portugis yang konon katanya aku cek di Google Translate do not look. Jadi jelas-jelas ada tulisannya. Tapi tetap aja karena penasaran tetap ngeliat juga anyway. So Bridge Teens, berapa banyak dari kita yang pernah alamin hal serupa? Kita udah dikasih tahu nih ya untuk nggak ngelakuin satu hal, tapi tetap aja kita lakuin. Entah karena kita penasaran, pingin nyoba, atau iseng aja, pas lakuin ternyata dampaknya buat kita itu nggak baik. Are you agree with me, Bridge Teens? Bayangin rasanya pengen banget lakuin sesuatu, tapi sebenarnya kita tahu nih, kita itu nggak boleh ngelakuin hal tersebut. Nah, hal itu tuh bisa disebut sebagai temptation atau pencobaan, guys. So apa sih temptation atau pencobaan itu? So, temptation adalah wanting to do something that may not be the best for us. Keinginan kita untuk ngelakuin sesuatu hal yang mungkin bukan hal yang baik untuk hidup kita. Dan kita semua nggak ada yang nggak akan mengalami pencobaan selama masih hidup ya. Misal waktu kita hari ini lagi semua serba online, kita kan di SMP ya masih pada sekolah online ya guys ya, lagi ujian. So, udah dibilang nih ya sama guru, nggak boleh nyontek, nggak boleh open book, nggak boleh browsing. Tapi karena online dan nggak ada yang ngawasin juga anyway, kita ada dua pilihan sulit nih. Apa kamu ngerjain sendiri, tapi nggak tahu hasilnya gimana, sedangkan teman-teman yang lain bisa buat curang, atau ya kita pilih opsi kedua, ya udahlah ikutan curang aja. Atau juga semua orang ngelakuin hal yang sama. So aku juga pernah ada di situasi kayak gitu guys, dan it's real banget struggle-nya. Tapi kenapa kita masih mau ngelakuin itu ya, meskipun kita tahu itu salah? Bisa jadi banyak alasan, mungkin karena kita nggak pingin mengalami FOMO gitu ya, atau FOMO, atau fear of missing out, takut ketinggalan zaman itu. Jadi di tengah semua pergaulan yang kita lakukan, yang kita punya, teman-teman kita lakuin, ya udahlah kita ikutin aja daripada kita ditolak ya sama teman-teman kita. Atau kita punya alasan lain, karena mungkin kita mikir nih guys, toh kalau nggak ketahuan juga anyway, emang kalau lakuin ini dampaknya buat hidup aku apa ya? Aman lah ya. Tapi atau juga ada yang alasannya ya karena kita mulai beger kak, mulai gede gitu ya, jadi mulai bebas, pengen nyobain lah, pengen bebas tanpa ada yang ngatur. So alasan apapun, Bridge Teens, yang kamu punya waktu menghadapi temptation atau pencobaan, kita harus selalu ingat bahwa hal yang salah yang kita lakuin gak akan membawa hal baik untuk hidup kita. Even mungkin kelihatannya baik pada saat itu, tapi di depan sana ada harga yang harus kita bayar. Tapi kabar baiknya, di 1 Korintus 10 ayat 13 aku bacain, menuliskan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan memberikan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. So, ada jalan dan cara untuk kita bisa menghadapi setiap tantangan, pencobaan yang kita hadapi hari ini dengan cara yang benar. Alright, ada amin yang Bridge Teens. So, Bridge Teens, hari ini aku cuma mau bagiin 2 poin aja yang mau aku share buat hari ini untuk kita bisa menang dengan temptation atau pencobaan, dan tentunya melewati semua dengan cara yang benar. Are you ready guys? Alright. So, yang pertama, poin pertama adalah admit it. Akuin aja. Oke, gimana? Maksudnya apa sih? Gitu. Nah, kita coba belajar dari tulisan Rasul Paulus di Roma 7 ayat 14b sampai 15. Oke, ayatnya ngomong kayak gini. Tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bridge Teens, berapa banyak kita yang ngalamin hal serupa kayak Rasul Paulus bilang. Melakuin hal yang benar, ujungnya masalah lagi. Udah ngerasain nih ya, hasilnya nggak enak, terus kita udah janji nggak akan ngelakuin lagi. Tapi akhirnya jatuh lagi. So, Paulus juga mengalami hal yang serupa. Itu semua karena dosa. Dan dosa apa sih? Dosa itu dosa yang membuat kita memilih sesuatu yang bukan sesuai dengan rencana terbaik Tuhan untuk hidup kita. So, bukan karena pribadi kamu yang jelek, karena Tuhan menciptakan kita sangat luar biasa. Jadi, jangan benci dengan pribadi kitanya, tapi benci dosanya. Ada amin, Bridge. So,
Coba kita baca lagi ayat seterusnya. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu ayatnya dari Roma 7 ayat 18 sampai 20. Nah, aku suka banget guys dengan apa yang Paulus tulis di sini. Karena Paulus tuh sadar dan mengakui bahwa dia adalah pribadi yang lemah, masih ngelakuin salah juga. So Paulus ngaku kalau pencobaan yang dia hadapi itu berat. Ingat ya, Paulus itu adalah rasul besar loh guys. Dan terkadang kita tuh sebagai manusia sangat jarang untuk mengakui kelemahan diri kita. Tetapi Paulus tetap mau mengakui kelemahannya. So Bridgetins, mari hari ini mengakui kalau kita lemah dan berdosa. Dan tentunya mari kita admit kalau kita ingin juga untuk bertobat, pulih, dan berubah. So anyway, Tuhan juga udah tahu semua hal yang kita lakuin. Jadi mau kita sembunyiin juga gitu kelemahan kita udah nggak ada gunanya ya. So just akui kelemahan kamu karena Tuhan pasti mengerti. Ada amin ya Bridgetins. Dan hal yang kedua, untuk kita bisa menang dari tiap temptation atau godaan dengan cara yang benar, poin yang kedua yang mau bagiin adalah asking for help, minta pertolongan. Oke, ayatnya ada di Roma 3 ayat 23 sampai 25. Ayatnya ngomong kayak gini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Amin. So, Bridgetins, remember this. God is for you. Lewat ayat ini kita bisa belajar, bahkan sebelum kita tahu kita perlu Dia, Yesus itu udah ada buat kita. Yesus sangat mengasihi kita dan pengen yang terbaik untuk kita. Dan karena itu Dia kirim Yesus untuk ngebebasin kita dari pergumulan dengan dosa di dalam kita. Dengan kematian Yesus di kayu salib, kita dikasih anugerah kasih karunia. So, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia itu artinya kita gak dapetin lagi konsekuensi yang seharusnya kita dapat. So Bridgetins, mari hari ini minta pertolongan sama Yesus. Kita minta tolong karena kita tahu kita gak sanggup kan. Dan kita itu gak akan pernah sanggup untuk menang lawan dosa dan temptation itu sendirian. So hari ini mari putuskan untuk pergi, lari, dan cari pertolongan. Ingat ini Bridgetins, lawan dari temptation adalah percaya bahwa yang terbaik dari rencana Tuhan untuk hidup kita. Ada amin yang Bridgetins. So, satu ayat terakhir dari Yakobus 5 ayat ke-16. Alright, ayatnya ngomong kayak gini. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. So, Bridgetins, kita mengakui kesalahan kita sama Tuhan itu untuk minta pengampunan. Karena kita memang berhutang permintaan maaf sama Tuhan atas dosa kita. Tapi kenapa sih kita harus mengakui kelemahan kita sama sesama manusia, entah itu leader kita, bapak rohani atau teman homesel kamu atau orang-orang yang kamu percaya? Karena ayatnya tadi bilang supaya kamu sembuh, supaya kamu menjadi pulih. So, Bridgetins, hari ini waktu di pertemuan homesel, pikirin tentang gimana ya cara kita bisa saling support, saling bantu agar kita bisa lebih berani untuk mengakui dan meminta pertolongan sama Tuhan Yesus serta kesesama dalam menghadapi pencobaan. Alright, katakan yes. So, aku mau tutup dengan testimoni. So, jadi dulu waktu aku SMP guys, aku udah jatuh dalam dosa pornografi. So, aku merasa bersalah banget, kayak gak nyaman banget. Tapi bingung juga anyway harus gimana ya. So, sampai satu waktu aku mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan kalau aku bikin dosa ini, dan aku juga berdoa minta tolong sama Tuhan, ini harus ngelakuin apa untuk bisa terlepas dari semua burden yang aku rasain hari-hari itu. Sampai Roh Kudus ngomong kalau aku harus ngakuin dosa aku ke leader. Oke, hari itu leaders di Homesel tuh namanya Coach James Henok yang hari ini lagi di Jerman ya. Nah, Coach James ini intinya satu waktu ngajak ketemu lah buat kita pertemuan Homesel, oke? Buat bahas pertemuan selama sebulan kita mau ngapain aja. So hari itu guys nggak ada agenda lain selain kita yang mau ngomongin ya petik aja, nggak ada di luar Homesel itu ya, nggak ada, cuman petik aja. Tapi
Tapi hari itu waktu aku lagi siap-siap mau pergi nih, lagi mandi di shower gitu ya, tiba-tiba ada pencerahan lagi. Kayak Tuhan ngomong kalau aku harus cerita sama Ko James ini. So waktu mandi kayak udah aku simulasi gitu ya, mau ngomong gini dan gini, tapi sungguh guys aku takut banget dan tegang juga dengan nanti gimana waktu ngomong. Akhirnya kita ketemu tuh, masih inget banget, di food court Riau Junction, dan mulailah kita ngobrolin home sale. Dan beres ngobrolin home sale-nya, tadinya aku udah kayak nggak mau ngomong gitu guys, kayaknya udah pulang aja. Tapi suara Tuhan tuh muncul lagi, ya udahlah, just suara Tuhan itu ngomong udah cerita aja Rangga. So akhirnya aku mengumpulkan segenap keberanian dan aku akhirnya confess cerita pengakuan dosa ini. Dan hari itu jujur aku juga nangis sih, kayak melo banget lah ya, kayak ada sesuatu yang terlepas. Dan justru respon Ko James hari itu nggak marah orang gimana, justru support aku buat bangkit lagi, buat berjuang lagi. Dan akhirnya aku didoain juga. Hari itu aku dapat gambaran, iya ya, justru apa yang Tuhan minta itu baik loh buat hidup aku. Bener banget, waktu aku cerita ada beban yang terangkat. So praise God for it guys. Tapi kayak tadi dibahas, apakah tetap ada jatuhnya lagi? Ya ada momen jatuhnya lagi. Tapi setelah pengakuan pertama itu, gak sulit untuk kedepannya aku mengakui kesalahan lagi di hadapan Tuhan sama orang-orang yang aku percaya. Why? Karena aku mengalami sendiri kalau Tuhan mah gak marah dengan dosa aku. Justru dia pingin banget untuk hidup aku jadi pulih. Dan praise God, hari ini aku ada di depan teman-teman semua, masih bisa melayani. Karena waktu menghadapi temptation atau pencobaan, aku gak mau menghadapinya sendiri. Tapi aku mau mengakui kesalahan aku, mengakui kalau aku lemah, cari pertolongan lagi sama Tuhan dan ke orang-orang, ke leader, bapak rohani, dan anak-anak Homesel juga. So Bridge Teens, apapun struggle kamu hari ini, jangan menyerah ya. Ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kamu hari ini. Ada amin? So let's we pray. Yes, Tuhan hari ini berdoa Tuhan buat setiap jemaatmu di Bridge Teens hari ini. Mari jika itu kalau kau hari ini merasa lelah, merasa lemah dengan setiap godaan, setiap pencobaan yang kau alami, kau merasa kayak udah gak ada jalan keluar. So if this is you, mari hari ini boleh taruh tangan kananmu di dada. So Tuhan hari ini berdoa buat setiap jemaat Bridge Teens yang hari ini menyaksikan video ini, menyaksikan ibadah ini. Tuhan berdoa supaya Engkau boleh menolong mereka, beri mereka keberanian untuk mengakui kelemahan mereka di hadapan Tuhan, dan mereka bisa cari pertolongan untuk share apa yang mereka alami ke orang-orang yang mereka percaya. Karena benar kata Yakobus tadi bilang, waktu kami saling mengaku ada pemulihan di sana. So hari ini berdoa biar ada pemulihan buat setiap anak-anakmu di tempat ini, buat setiap jemaat Bridge Teens hari ini. Karena percaya waktu mereka pulih, ada masa depan, ada hal luar biasa yang mau Tuhan kerjakan lewat masa muda setiap anak-anakmu di tempat ini. Thank you Jesus. Hari ini jemaat Bridge Teens boleh angkat tanganmu. Tuhan hari ini memberkati setiap jemaat Bridge Teens hari ini. Percaya bahwa seminggu ke depan akan menjadi kehidupan yang luar biasa. Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memberkati setiap studi kami, keluarga, kesehatan, supaya selama seminggu ke depan kami boleh menikmati berkat kebaikan Tuhan di atas hidup kami semua. So terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. So that's it for today. Hopefully you got inspired and see you next week. Bye bye. Happy Saturday Bridge, thank you udah join ibadah kita hari ini. Saya berdoa, kami semua berdoa biar kamu yang ikut boleh mendapatkan sesuatu yang baru yang boleh kamu bawa di kehidupan kamu. Ini jadi benih yang boleh bertumbuh dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati kamu dan banyak orang. Oke, so di sisi kami percaya semua bahwa ini bukan sekedar hanya apa ya Bridge ya, gedung, oke, tapi ini adalah keluarga, rumah buat kamu. So, untuk sekali lagi yang kamu baru pertama kali join ibadah hari ini, kamu bisa masuk ke newcomer lounge kita di ECCchurch.online. Oke, jadi kita pingin kenal lebih siapa kamu. So, segera akses ya. Jadi kita punya home cell, komunitas cell untuk kamu sesuai dengan lokasi kamu, usia kamu atau kebutuhan kamu. Kamu bisa isi semua di sana dan kita akan segera ketemu di Komsel. Nah, ini juga kita juga punya banyak komunitas. Oke, kita punya komunitas sepeda bersama Pastor Nala, kita punya jalan sehat sama Pastor Victor, masih ada futsal, ada badminton,
Itu apa? Basket. Oke, dan masih banyak lagi. So, please join komunitas kita ya. Dan I think itu aja untuk pengumuman hari ini. So, stay healthy, keep connecting, and see you next week.